Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Daniel Ananda Sakarunia, biasa dipanggil Daniel, dan saat ini saya sebagai Business Operations Lead di Skill Academy by Ruang Guru. Jadi selamat datang, kita akan sama-sama ngulik terkait dengan Microsoft Excel nih. Oke, nah pada dasarnya kenapa kita harus belajar Excel? Excel itu meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dalam hal apa ya? Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Nah, di sini kita mencatat ada 5 poin utama. Kenapa akhirnya kita harus belajar Excel? Dan bagaimana akhirnya Excel itu bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja? Alasan yang pertama, Excel itu praktis untuk mengolah data dalam jumlah banyak. Kemudian yang kedua, hasil perhitungannya itu juga akurat. Yang ketiga, visualisasi data yang mudah. Jadi kalau teman-teman pakai Excel, data itu kan kita mengenalnya semuanya full angka gitu ya. Semuanya full tulisan, full angka. Nah, kalau kita menggunakan Excel, untuk kita bisa memvisualisasikannya itu jauh lebih mudah. Yang keempat, itu merapikan dan menyortir data dalam jumlah banyak secara lebih efisien. Dan yang kelima, itu adalah mempersingkat waktu saat mengolah data. Nah, ini beberapa part penting. Kenapa sih kita harus belajar Excel? Tapi kalau misalnya aku look back ya, bahkan juga lihat dari pengalaman aku sendiri sebagai Business Operations Lead, dalam dunia pekerjaan saat ini, Excel tuh kayaknya sudah menjadi skills utama lah yang perlu dimiliki. Kenapa? Kalau kita lihat di tahun 2023 ini bahkan ya, atau mungkin look back di 2 tahun atau bahkan 3 tahun terakhir, perusahaan tuh semuanya udah go digital. Mau dari perusahaan-perusahaan konvensional, ataupun perusahaan startup, atau bahkan mungkin misalnya di sisi pemerintahan gitu ya, BUMN atau mungkin kementerian-kementerian, semua tuh sekarang sudah go digital. Nah, saat kita semua go digital, pastinya berhubungan dengan teknologi, kita perlu tuh sama yang namanya data, ya, pengolahan data gitu. Karena semua hal berbau teknologi nggak mungkin deh kalau misalnya nggak ada data di dalamnya. Nah, Excel ini adalah salah satu tools atau salah satu media yang sebenarnya paling sederhana untuk bantu kita dalam mengolah data. Nah, ini yang seru nih, kalau kita ngomongin Excel, itu pasti berhubungan dengan rumus. Nah, kalau rumus, caranya gimana sih? Jadi langkah pertama, teman-teman kalau mau mengoperasikan rumus, itu caranya cukup di awal sel, itu masukin sama dengan. Nah, kalau teman-teman sudah di awal sel itu memasukkan simbol sama dengan, itu berarti teman-teman siap memasukkan rumus. Nah, di sini aku bakal menyampaikan beberapa rumus dasar yang biasa digunakan di Excel. Yang pertama ada rumus pengolahan angka. Kalau rumus pengolahan angka itu ada sum, average, min, dan juga max. Kalau sum itu fungsinya untuk menjumlahkan angka dalam rentang sales tertentu. Nah, itu penulisannya ada di bawah tuh. Masukin tulis sum, jadi sama dengan sum, kemudian pilih angkanya yang mau dijumlahkan yang mana. Dan ini harus angka ya, dari datanya nggak bisa teks, tapi datanya harus angka. Contohnya misalnya di bawah rumusnya sum, kemudian dia masukinnya G5 sampai G19. Jadi itu sales G5 sampai sales G19 itu pengen dijumlahkan. Itu pakai sum. Kalau average, itu fungsinya adalah untuk menghitung jumlah rata-rata. Jadi kita pengen hitung nih, rata-rata dari jumlah data itu berapa. Itu pakai average. Sintaksnya sama dengan average, kemudian masukin datanya, range datanya yang mana sih yang pengen dipakai. Kemudian ada min. Kalau fungsi min digunakan untuk mengembalikan nilai terkecil. Misalnya kita punya nilai dari angka 1 sampai 10, ataupun kita punya angka random tapi kita nggak tahu nilai paling kecilnya berapa ya. Nah, untuk munculin itu kita pakai rumusnya min. Caranya juga sama dengan min, kemudian masukin range-nya. Kebalikannya min, ada max. Kalau max ini untuk kita bisa mengetahui angka terbesar dalam serangkaian nilai. Jadi kita punya serangkaian nilai nih dari row A1 sampai A1000 misalnya. Nah, untuk kita tahu nilainya berapa, itu kita pakai max. Jadi sama masukin rumusnya sama dengan max, kemudian range angkanya. Kemudian ada juga pengolahan kata. Kalau yang tadi lebih ke pengolahan angka, ini ke pengolahan kata. Kalau tadi kan karena dari jenis data itu kan juga ada datanya bentuknya strings ya. Jadi pakai deskripsi alfabet ataupun simbol. Nah, kalau teman-teman di sini ada beberapa rumus pengolahan kata yang paling sering digunakan. Itu contohnya len atau LEN. Nah, ini digunakan untuk menghitung jumlah karakter
Misalnya teman-teman ada data Jakarta, pengen tahu nih dalam kata Jakarta itu ada berapa huruf sih? Kan kalau Jakarta kan ada J, A, K, A, R, T, A, ada 7. Nah itu daripada teman harus ngitungin manual satu-satu, itu cukup masukin rumus len aja. Jadi len, kemudian teksnya diklik, nanti akan muncul. Itu jadi jumlah karakternya ada berapa. Kemudian ada juga rumus write. Nah write itu kita ingin mengembalikan karakter terakhir dalam string teks berdasarkan jumlah yang ditentukan. Misalnya dari kita pun dalam satu cell itu ada kata-katanya misalnya Bandung 01 misalnya atau Bandung AB. Nah, kita pengen ngambil AB-nya. Itu kita pakai rumus write. Jadi masukin rumus write-nya, sintaksnya itu sama dengan write, kemudian diklik teksnya. Kemudian kita pengen ngambil berapa karakter sih dari data tersebut. Nah, nanti bisa ketemu tuh. Misalnya kita dari Bandung 02 gitu ya. Kita masukin write, terus Bandung 02-nya diklik, kemudian number of characters-nya masukin 2. Nah, itu akan diambil dua karakter paling kanan dari huruf tersebut atau dari cells tersebut. Jadi kalau Bandung 02 akan keambil 02-nya. Gitu. Nah, kebalikannya ada rumus left. Kalau rumus left itu kita pengen kalau yang right itu ngambil paling kanan, yang left itu kita ngambil paling kiri. Misalnya Bandung 02 kita pakai rumus left, kemudian klik Bandung 02, number of characters-nya misalnya 3, yang keambil adalah B, A, N. Gitu. Nah, itu adalah rumus untuk pengolahan katanya. Next-nya ada rumus namanya untuk pengolahan sel. Kalau rumus pengolahan cells ini ada dua yang paling sering digunakan, yaitu count dan juga counta. Kalau count itu digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka. Jadi sintaksnya itu pakai sama dengan count, kemudian range. Kalau counta, bedanya itu digunakan untuk menghitung jumlah sel yang tidak kosong. Jadi misalnya teman-teman punya serangkaian cells, pengen tahu nih yang ada isinya tuh yang mana aja gitu ya, nggak cuma ngitung angka dia doang, itu pakai rumus counta. Oke, itu penutup dari aku. Mungkin sedikit closing statement ya. Jadi kalau Excel itu kan kalau lihatnya teman-teman berhubungan dengan data, angka-angka super ribet, super complicated gitu ya. Tapi sebenarnya yang paling penting terkait dengan Excel itu berhubungan dengan logiknya. Jadi bagaimana teman-teman itu menggunakan logic. Kalau punya data, datanya tuh mau diapain sih? Data mungkin kita bisa ngumpulinnya banyak. Tapi kalau kita nggak pakai logic yang tepat, ya akhirnya data itu akan menjadi sia-sia. Gitu. Nah, penggunaan logic itu yang nanti akan kita pelajari bareng di SA Pro Live Class. Gitu. Jadi buat teman-teman yang juga pengen belajar, pengen tahu nih logic di balik pengoperasian Excel seperti apa sih gitu. Karena mungkin teman-teman tertarik untuk bekerja di perusahaan di bidang teknologi atau saat ini sedang bekerja dengan beroperasikan data gitu ya. Harus mengoperasikan data tapi belum begitu jago dalam menggunakan Excel. Feel free untuk join di SA Pro Live Class supaya teman-teman bisa belajar bareng, kita belajar bareng, kita bisa sama-sama mengembangkan skills kita untuk lebih jago Excel. Dan hopefully sesi ini bermanfaat buat teman-teman semua dan semoga teman-teman kedepannya kita semua ya bisa lebih jago Excel.